Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ripiera Elga Priandita dengan NIM 6670230 dari program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan penelitian saya untuk mata kuliah Lembaga Perwakilan dengan judul Ketika Popularitas Mengalahkan Representasi, Fenomena Influencer sebagai Legislator di Indonesia. Bagaimana kita ketahui, lembaga perwakilan merupakan elemen fundamental dalam sistem demokrasi. Ia tidak hanya menjadi tempat berkumpulnya wakil-wakil rakyat, tetapi juga mencerminkan kualitas hubungan antara negara dan warga negara. Dalam teori demokrasi, idealnya para legislator bukan hanya dipilih secara sah melalui pemilu, tetapi juga benar-benar mampu memperjuangkan aspirasi rakyat secara substantif. Namun dalam praktiknya tidak selalu seperti itu. Kita menyaksikan bahwa proses pencalonan legislatif belakangan ini tidak hanya melibatkan kader partai atau aktivis masyarakat sipil, tetapi juga banyak figur publik dari dunia hiburan dan media sosial. Pemilu 2024 menjadi contoh yang sangat menarik dari fenomena ini. Banyak selebriti dan influencer ikut maju dalam kontestasi politik, dan tidak sedikit yang berhasil menang. Salah satu contoh kasus paling mencolok adalah terpilihnya Komeng, komedian senior sebagai anggota DPD RI dari Jawa Barat. Yang luar biasa, Komeng itu berhasil memperoleh suara terbanyak secara nasional. Untuk anggota DPD lebih dari 5 juta suara. Padahal ia tidak melakukan kampanye secara konvensional. Tidak ada baliho besar, tidak ada spanduk visi misi, tidak ada debat. Bahkan ia sendiri mengatakan bahwa ia maju hanya karena kesal tidak ada hari komedi nasional. Yang menjadi daya tarik publik justru adalah foto dirinya yang lucu dan tidak biasa di surat suara. Ekspresi melototnya itu menyebar viral di media sosial, menimbulkan gelombang simpati dan akhirnya mengantar Komeng meraih dukungan yang luar biasa besar. Fenomena ini memunculkan pertanyaan penting, yaitu apakah popularitas semata bisa menggantikan kualitas representasi? Apakah seorang figur publik yang viral dan disukai cukup untuk disebut mewakili rakyat? Pertanyaan ini menjadi dasar bagi rumusan masalah dalam penelitian saya, yaitu bagaimana representasi substantif dijalankan oleh legislator dari kalangan selebriti dan influencer, mengingat modal popularitas belum tentu sejalan dengan kapasitas memperjuangkan kepentingan rakyat. Nah, untuk menjawabnya, saya menetapkan 3 tujuan utama dari penelitian ini. Yang pertama yaitu menganalisis bentuk representasi substantif yang dijalankan oleh influencer yang terpilih menjadi legislator. Yang kedua, mengevaluasi apakah modal popularitas dapat dikonversi menjadi kerja politik yang nyata dan bermanfaat. Dan yang ketiga, mengkaji dampaknya terhadap kualitas lembaga perwakilan dan demokrasi Indonesia secara keseluruhan. Metode yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Saya menelaah berbagai sumber seperti jurnal akademik, artikel berita, dan dokumentasi media sosial dari tokoh-tokoh yang menjadi objek studi. Selain itu, saya menggunakan teori representasi politik dari Hannah Penikel-Pitkin sebagai pisau analisis utama. Dalam teorinya, Pitkin menjelaskan bahwa representasi politik tidak bisa dilihat hanya dari satu sisi. Ia membaginya ke dalam 4 kategori. Yang pertama yaitu representasi formalistik, yaitu keterwakilan berdasarkan keabsahan hukum atau legitimasi dari pemilu. Lalu representasi deskriptif, yaitu keterwakilan berdasarkan kesamaan identitas antara wakil dan yang diwakili. Lalu simbolik, yaitu yang menekankan pada penerimaan publik terhadap citra atau figur tertentu. Yang terakhir ada substantif, yaitu bentuk representasi paling ideal di mana seorang wakil rakyat benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat dalam kebijakan dan tindakan nyata. Lalu Pitkin juga membedakan 2 model peran wakil, yaitu delegate yang bertindak sesuai kehendak konstituen dan trustee yang bertindak dengan pertimbangan pribadi untuk kebaikan rakyat. Lalu selanjutnya saya akan membahas 2 studi kasus yang saya angkat dalam penelitian ini, yaitu Komeng dan Christina Aryani. Keduanya merupakan contoh yang sangat kontras dalam hal bentuk representasi politik. Pertama, kita mulai dari Komeng. Komeng menjadi contoh paling nyata dari representasi simbolik
Ia tidak pernah menyampaikan visi misi politik yang spesifik, tidak pernah menyinggung isu-isu strategis seperti ketimpangan sosial, pendidikan, atau reformasi hukum. Ia hanya hadir sebagai sosok yang menyenangkan, lucu, dan sudah lama dikenal publik. Citra itulah yang membuat masyarakat merasa dekat dengannya. Rakyat seolah berkata, lebih baik pilih Komeng yang lucu daripada politisi lain yang suka janji palsu. Dalam pandangan Hannah Pitkin, ini adalah bentuk representasi yang hanya bersandar pada simbol dan persepsi, bukan pada kerja nyata. Komeng diterima bukan karena rekam jejak politik atau pemahaman terhadap legislasi, tapi karena kedekatan emosional dan nostalgia publik. Namun, hingga kini, belum ada catatan yang menunjukkan bahwa Komeng aktif dalam proses legislasi, memberikan pernyataan kebijakan, atau menunjukkan keberpihakan kepada isu rakyat. Dengan kata lain, keterpilihannya memang sah dan populer, tapi belum menjelma menjadi keterwakilan substantif. Lalu yang kedua ada Christina Aryani. Berbeda dengan Komeng, Christina Aryani merupakan anggota DPR RI dari fraksi Golkar yang dikenal aktif dalam isu perlindungan pekerja migran dan perempuan. Ia bukan hanya hadir secara formal sebagai simbolik dan formal, ia juga bekerja nyata. Christina sering terlibat dalam rapat-rapat komisi, mendorong pengesahan dan pelaksanaan undang-undang perlindungan PMI, serta menyuarakan aspirasi korban kekerasan. Menariknya, Christina juga aktif di media sosial, tapi berbeda dari influencer yang hanya menunjukkan gaya hidup. Ia menggunakan platform digitalnya sebagai media edukasi politik. Ia menjawab pertanyaan masyarakat, membagikan update legislasi, dan memberikan pemahaman yang penting terkait kerja-kerja DPR. Dari sisi teori, Christina Aryani memenuhi aspek representasi substantif dan juga menunjukkan model trustee. Ia tidak hanya menyuarakan suara rakyat, tetapi juga menunjukkan keberanian mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan rasional demi kepentingan publik yang lebih luas. Nah, dari perbandingan ini dapat kita lihat bahwa popularitas tidak selalu berbanding lurus dengan kemampuan representasi yang baik. Seorang figur bisa sangat viral, tetapi jika tidak melakukan tindakan nyata untuk memperjuangkan rakyat, maka ia hanya menjadi simbol, dan demokrasi yang hanya dipenuhi simbol tanpa isi adalah demokrasi yang rapuh. Fenomena ini menunjukkan bahwa saat ini kita menghadapi tantangan besar dalam menjaga kualitas lembaga keterwakilan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tabel perbandingan representasi simbolik dan substantif berdasarkan dua tokoh yang saya bahas sebelumnya, yaitu Komeng dan Christina Aryani. Nah, tabel ini tuh saya susun berdasarkan teori representasi Hannah Pitkin dan hasil observasi terhadap bagaimana keduanya menjalankan peran sebagai legislator. Mari kita lihat dari yang ditunjukkan di sisi kiri itu kita bisa lihat bagaimana Komeng mempresentasikan bentuk representasi simbolik. Ia dipilih oleh masyarakat bukan karena gagasan politik atau kebijakan yang ia tawarkan, tetapi karena citra dan persepsi publik terhadap dirinya. Komeng dikenal sebagai sosok komedian yang lucu, jujur, dan tidak terlibat dalam citra politisi elit yang sering dianggap negatif oleh masyarakat. Dalam konteks representasi simbolik, keterwakilan ini lahir dari rasa kedekatan imajiner antara pemilih dan tokoh. Meskipun secara substansi belum tentu ada bukti konkret kerja legislasi. Sementara itu, di sisi kanan tabel ada Christina Aryani sebagai representasi substantif. Ia bukan hanya hadir sebagai wajah yang dikenal publik, tetapi juga terlibat aktif dalam kerja-kerja politik yang nyata. Christina secara konsisten menyuarakan isu-isu pekerja migran, kekerasan berbasis gender, dan perlindungan perempuan. Ia pun menggunakan media sosial bukan hanya sebagai alat pencitraan, tetapi sebagai kanal komunikasi dua arah untuk menyerap aspirasi dan memberikan edukasi kepada konstituen. Jika kita bandingkan dari segi modal utama, keterpilihan Komeng mengandalkan popularitas dan viralitas, sementara Christina mengandalkan rekam jejak advokasi dan kerja politik. Dari sisi relasi dengan publik, Komeng hanya hadir sebagai tokoh simbolik tanpa program yang dijelaskan, sedangkan Christina membangun dialog dengan konstituen. Dari segi fungsi representatif, Komeng belum menunjukkan partisipasi aktif dalam kerja DPD, sedangkan Christina menunjukkan keberpihakan dan keterlibatan legislasi secara nyata.
Dari perbandingan ini, saya ingin menekankan bahwa keduanya sama-sama terpilih secara sah dan formalistik, tapi kualitas keterwakilan mereka berbeda jauh. Komeng lebih kuat di aspek simbolik, sementara Christine Aryani mencerminkan apa yang disebut oleh Piketkin sebagai representasi substantif. Jadi hanya mempertimbangkan faktor viral, lucu atau populer, bukan kompetensi atau keberpihakan, maka sistem politik kita akan semakin dangkal. Dalam jangka panjang, ini bisa menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Untuk itu, saya mengajukan beberapa rekomendasi. Yang pertama, partai politik harus lebih selektif dalam mengusung calon legislatif, bukan hanya figur yang punya banyak pengikut, tetapi juga yang punya kapasitas dan komitmen terhadap kerja representasi. Yang kedua, masyarakat perlu mendorong untuk meningkatkan literasi politik. Edukasi pemilih harus dilakukan secara terus-menerus agar rakyat tidak tertipu oleh citra yang kosong. Yang ketiga, figur-figur populer yang sudah terpilih perlu didorong untuk mengikuti pelatihan politik, memahami sistem legislasi, dan membuktikan kerjanya secara konkret. Nah, akhir kata saya ingin menegaskan demokrasi tidak hanya tentang siapa yang paling viral atau paling banyak followers. Demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang diisi oleh wakil-wakil rakyat yang benar-benar bekerja untuk rakyat, bukan sekedar tampil di layar dan mendapat suara dari meme. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.